Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Akmal Al-Fikri dengan NIM 228460006 pada mata kuliah literasi di SD. Di minggu ketiga ini, saya mereview buku berjudul Quiet yang ditulis oleh Susan Cain, di mana buku ini berisi bagaimana si penulis memberikan pemahaman kepada pembaca bagaimana introvert yang sesungguhnya. Pada buku ini saya membaca bagian pertama. Pada bagian pertama ini, Susan Cain memberikan judul model ekstrovert pada buku Quiet, di mana memiliki beberapa bagian lagi, yaitu kebangkitan orang yang amat menyenangkan, kemudian mitos kepemimpinan karismatik, dan juga ketika kolaborasi membunuh kreativitas. Jadi teman-teman, pada bagian satu ini Susan Cain memberikan kita pemahaman bahwasannya ia menceritakan terlebih dahulu bagaimana ekstroversi menguasai dunia, di dunia apapun, termasuk di dunia sosial dan juga bisnis, di mana pada buku ini ia melakukan riset atau penelitian bahkan sampai ke Harvard University, di mana dia menghampiri kampus tersebut untuk membuktikan bagaimana peran introversi di sana, seperti itu. Sehingga jika dipantau memang pandangan terhadap introvert masih cukup kurang baik ya, karena dianggap tidak berguna, pendiam, dan juga kurang berkontribusi di lingkungan sekitar, seperti itu. Padahal dalam buku ini Susan Cain menyebutkan beberapa ahli, beberapa tokoh, bahkan ia juga menyebutkan nabi yang kita kenal, yaitu Nabi Musa. Beliau adalah seorang introvert karena kemanapun ia berdakwah, sebenarnya ia selalu bersamai dengan Nabi Harun, di mana sebenarnya Nabi Harun ini diperankan sebagai pembicara oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa mungkin cukup kurang bisa menguasai bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang atau pengikut-pengikutnya, sehingga Nabi Musa mengandalkan Nabi Harun untuk menyampaikan informasi kepada para pengikutnya. Kemudian yaitu pada bagian yang pada subjudul yang kedua tadi mengenai kepemimpinan, kemudian yang terakhir mengenai kreativitas, mengenai kolaborasi yang dapat mematikan kreativitas. Pada bab tersebut, pada subjudul tersebut, Susan Cain menjelaskan bagaimana ketika kolaborasi atau ketika kerjasama dapat mematikan kreativitas itu bagi introvert, di mana ia kurang bisa mengerjakan sesuatu dalam lingkup kelompok atau dalam kerjasama, seperti itu teman-teman. Jadi orang-orang introvert itu lebih suka mengerjakan sesuatu, bahkan lebih ahli jika ia dapat merenungkannya sendiri. Nah, pada bagian ini Susan Cain menyebutkan seorang ilmuwan fisika mungkin ya, di mana Newton, yang menyebutkan bahwa Newton lebih suka diam merenung sendiri di bawah pohon apel daripada harus bersulang minuman di pesta yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian apa yang kita ketahui kan, memang pada saat itu Newton tertimpa apel sampai dapat memiliki hukum gravitasi, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya Susan Cain juga meneliti, di mana ia meneliti suatu perusahaan yang mempekerjakan beberapa banyak orang gitu ya. Kemudian ia mencobanya bagaimana memberikan masalah pada setiap kelompok. Setiap kelompok itu ditambahkan lebih banyak, misalnya dalam satu kelompok beranggotakan 8, kemudian beranggotakan 16 sampai banyak. Ia tidak akan bisa fokus untuk mengerjakan suatu permasalahan, seperti itu. Jadi ketika semakin sedikit anggota dalam kelompok tersebut, ia akan dapat lebih fokus lagi, karena
ketika dalam suatu kelompok, ketika dalam kolaborasi, ketika bekerja sama itu kemudian peran manusia atau peran orang itu tidak bisa terlalu menonjol seperti itu. Mungkin yang dapat kita rasakan saat ini dalam kerja kelompok itu ketika kita kebingungan untuk mengambil peran dalam tugas atau permasalahan yang harus diselesaikan tersebut, karena ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita mempercayakan hal ini terhadap orang lain, hal itu juga kepada orang lain, sehingga kita kebingungan seperti itu. Jadi kalau kita mengerjakan sendirian, kita dapat ambil contoh ketika kita mengerjakan tugas Hamin 1 malamnya sebelum besok deadline gitu. Kita lebih suka mengerjakan untuk beberapa orang di tengah malam saat sunyi seperti itu, karena memang ketika sendirian itu kita bisa berpikir lebih mendalam seperti itu. Jadi memang setelah dibuktikan introversi itu juga memiliki kelebihan. Jadi sampai memberikan kita pemahaman bahwasanya di lingkungan yang mengagung-agungkan ekstroversi ini, sebenarnya introversi juga memiliki peran untuk ikut andil dalam kehidupan bersosial ini, kehidupan bermasyarakat ini. Jadi Susan Cain ingin menciptakan lingkungan yang lebih inklusif seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.